Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kalian semua sehat dan penuh semangat untuk menjalani kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu harapkan semoga kalian mematuhi aturan yang berlaku untuk menjalankan kegiatan pembelajaran. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, kita akan melakukan proses adiwiyata terlebih dahulu dengan memperhatikan sampah di sekitaran tempat duduk kita masing-masing. Silakan siswa sekalian memperhatikan sampah, jika ada silakan masukkan ke dalam tempat sampah. Baik, setelah memungut sampah dan melakukan kegiatan adiwiyata, kita akan berdoa menurut kepercayaan masing-masing untuk memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa dan menurut kepercayaan masing-masing. Baik, berdoa telah selesai. Baik, setelah berdoa, Ibu akan mengambil absen satu persatu. Bagi namanya yang tidak tersebut, berarti tidak bisa mengikuti proses pembelajaran kali ini, atau izin, atau mungkin saja alfa. Absen pertama, berarti semuanya hadir. Terima kasih sudah mengikuti proses pembelajaran dengan baik pada kesempatan kali ini. Sebelum masuk kepada proses pembelajaran selanjutnya, Ibu akan mereview apakah sebelumnya anak-anak semua atau siswa sekalian masih mengingat apa materi sebelumnya yang kita pelajari pada minggu lalu. Silakan acungkan tangan bagi siswa yang masih mengingat apa pelajaran minggu lalu. Oh iya, silakan Putri. Apa penjelasan kamu tentang materi yang dipelajari pada minggu lalu? Terima kasih Bu. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang teks hasil observasi Bu. Terima kasih kepada Putri. Berarti Putri masih mengingat apa itu materi yang kita pelajari pada minggu lalu. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks eksposisi. Kita akan mempelajari apa itu teks eksposisi, pengertian teks eksposisi, struktur teks eksposisi, ciri-ciri teks eksposisi, ada kebahasan teks eksposisi, dan kita akan mengenal bagaimana bentuk teks eksposisi itu dan bagaimana mengembangkan sebuah teks eksposisi. Kegiatan pembelajaran kali ini adalah terkait dengan sebuah teks, yaitu teks eksposisi. Baiklah, saya akan memulai materi pembelajaran dengan topik bahasan teks eksposisi. Pada pertemuan ini, saya akan menayangkan sebuah video pembelajaran tentang teks eksposisi. Silakan diamati video yang saya sajikan. Sebelumnya, apakah siswa sekalian pernah atau sudah tahu apa itu teks eksposisi? Saya rasa bagi yang sudah mengerti dan paham, berarti pernah mempelajari pada tingkat sebelumnya. Saya akan menjelaskan apa itu teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang merupakan teks non-fiksi yang memuat dan menjelaskan suatu informasi atau pengetahuan berdasarkan fakta sebenarnya. Sebuah informasi atau pengetahuan dalam teks eksposisi disampaikan secara singkat, jelas, padat, dan akurat. Informasi atau pengetahuan tersebut harus meliputi apa, siapa, kapan, dan di mana, serta mengapa kejadian tersebut bisa terjadi. Berdasarkan fakta yang sebenarnya, teks eksposisi itu berisi informasi atau fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh penulis. Goris Keraf, seorang ahli, juga berpendapat mengenai teks eksposisi. Menurut beliau, teks eksposisi merupakan suatu wacana yang menguraikan objek tertentu untuk memperluaskan pengetahuan atau pandangan seorang pembaca. Setelah memahami pengertian teks eksposisi, selanjutnya kita akan mempelajari ciri-ciri teks eksposisi. Sama seperti halnya teks lain, bahwa ciri tersebut menjadi karakteristik sebuah teks eksposisi. Ciri-ciri teks eksposisi pertama menyampaikan informasi atau pengetahuan secara singkat, jelas, padat, dan lugas, serta berbahasa sesuai ejaan yang baku. Kedua, informasi atau pengetahuan berdasarkan kondisi sebenarnya atau bersifat faktual. Ketiga, isi informasi atau pengetahuan mengandung unsur apa, siapa, di mana, kapan, dan mengapa. Keempat, teks
eksposisi bersifat objektif, artinya sesuai dengan kebenaran dan tidak memihak serta netral. Kelima, bersifat informatif, artinya setelah dibaca, pembaca merasa mendapatkan informasi tambahan dari teks eksposisi yang dibaca. Keenam, teks dimuat berdasarkan fakta. Artinya teks tersebut dianalisis berdasarkan kejadian yang benar-benar terjadi. Ketujuh, menggunakan bahasa baku dengan ragam laras ilmiah dan gaya bahasa yang lugas. Selain itu, tanda baca, ejaan juga sangat diperhatikan, yang ditulis berdasarkan ejaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan aturan. Setelah memahami ciri-ciri teks eksposisi, kita lanjutkan dengan mengenal struktur teks eksposisi. Yang pertama ada judul. Judul hendaknya menggambarkan sesuatu yang dibahas dalam teks eksposisi. Judul hendaknya ditulis dengan kata-kata yang singkat, menarik, syarat akan makna. Kedua, pernyataan umum atau tesis. Bagian ini berfungsi untuk memperkenalkan topik sekaligus menempatkan pembaca pada posisi tertentu. Karena dengan teks yang digunakan, penulis itu ingin mengemukakan pendapat, maka pembaca bisa berada pada posisi yang sependapat dengan penulis, atau bisa pada posisi yang berseberangan dengan penulis. Ketiga, ada argumentasi atau alasan. Bagian dari teks eksposisi yaitu argumen atau alasan, panjang atau pendeknya itu tergantung jumlah argumen yang telah dikenalkan secara garis besar di dalam pernyataan umum. Kemudian kita menyebutkan ulang dan menjabarkan argumen tersebut dalam bentuk paragraf. Keempat, ada penegasan ulang atau disebut dengan simpulan. Bagian ini merupakan simpulan dari pendapat penulis yang disajikan dalam bentuk opini dan dalam bentuk paragraf. Setelah mempelajari pengertian teks eksposisi, ciri-ciri teks eksposisi, dan struktur teks eksposisi, sekarang kita memahami tentang kaidah kebahasaan yang berlaku pada teks eksposisi. Unsur kebahasaan pada teks eksposisi pertama ada pronomina. Pronomina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Pronomina dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu pronomina persona dan pronomina non persona. Pronomina persona atau kata ganti orang yaitu persona tunggal. Contohnya seperti ia, dia, Anda, kamu, aku, saudara, muku, dan si, yaitu dan persona jamak. Contohnya seperti kita, kami, kalian, mereka, hadirin, dan para. Kedua ada pronomina non persona, artinya kata ganti bukan orang, yaitu pronomina petunjuk. Contohnya seperti itu, sini, situ, sana, dan ada lagi yang disebut dengan pronomina penanya. Contohnya seperti apa, mana, dan siapa. Kedua unsur kebahasanya yaitu pemanfaatan istilah khusus sesuai dengan bidang yang dibicarakan. Misalnya, bidang lingkungan muncul istilah seperti reboisasi, eksploitasi, serta ekosistem, dan contoh-contoh kata istilah khusus lainnya. Ketiga unsur kebahasanya yaitu pemanfaatan kalimat transitif dan intransitif. Kalimat intransitif adalah kalimat yang membutuhkan objek. Berikutnya ciri-cirinya yaitu menggunakan kata kerja transitif, yaitu kata kerja yang membutuhkan objek. Kalimatnya bisa diubah ke dalam bentuk kalimat pasif. Biasanya kata kerjanya itu berimbuhan me atau memper. Contoh kalimat transitif itu seperti Ihsan makan roti. Ihsan sebagai subjek, makan sebagai predikat, dan roti sebagai objek. Selanjutnya ada kalimat intransitif, merupakan kalimat yang tidak membutuhkan objek. Ciri-cirinya menggunakan kata kerja intransitif, kata kerjanya tidak membutuhkan objek. Kedua, kalimatnya tidak bisa diubah ke dalam bentuk kalimat pasif. Ketiga, biasanya kata kerjanya berimbuhan ter, ke, ber, ke, dan an. Contoh kalimat intransitif itu seperti
Nizar menangis terseduh-seduh. Nizar sebagai subjek, menangis sebagai predikat, dan terseduh-seduh sebagai keterangan. Kedua contohnya seperti Fafa tersenyum manis. Fafa sebagai subjek, tersenyum sebagai predikat, manis sebagai keterangan. Itu merupakan unsur-unsur kebahasan yang terdapat pada teks eksposisi. Untuk menambah pemahaman tentang teks eksposisi, silakan pahami teks eksposisi yang telah disajikan pada video pembelajaran ini. Baiklah, setelah memahami apa itu teks eksposisi, ciri-ciri teks eksposisi, struktur teks eksposisi, kaidah teks eksposisi, Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Kalian akan melakukan diskusi kelompok kecil untuk mengembangkan sebuah teks eksposisi. Kalian akan melatih dan menentukan apa struktur teks eksposisi dari tema yang telah Ibu tentukan. Silakan bentuk kelompok kecil sesuai dengan anggota kelompoknya masing-masing. Setelah berada dalam kelompoknya, Ibu akan membagikan lembaran soal teks eksposisi. Kalian akan menentukan apa struktur teks eksposisi dari teks yang telah ditentukan, ciri-cirinya, struktur kebahasaannya. Teks yang Ibu tentukan adalah tentang olahraga untuk kesehatan tubuh. Kalian harus menentukan mana yang tesis, mana yang argumentasi, dan mana yang termasuk struktur pernyataan ulang. Silakan lakukan diskusi ini dalam waktu 20 menit. Setelah 20 menit, hasil diskusi kalian akan Ibu kumpul ke depan. Baik, kegiatan diskusi kita sudah berjalan selama 20 menit lebih. Silakan kumpulkan kerja kelompoknya masing-masing ke depan. Terima kasih kepada Ananda yang sudah terima kasih kepada siswa sekalian yang sudah mengikuti kegiatan diskusi kelompok kecil ini secara baik. Mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian ini, kita akan membahasnya pada pertemuan minggu depan. Selanjutnya, setelah kita mempelajari teks eksposisi, kita sudah mengenal struktur teks eksposisi, kita sudah mengenal ciri-ciri teks eksposisi, struktur kebahasaannya, kita juga sudah mengembangkan teks eksposisi melalui kelompok diskusi kecil. Dari teks eksposisi yang Ibu berikan seperti contohnya adalah olahraga untuk kesehatan. Kalian bisa menentukan mana yang tesis, mana yang argumentasi, dan mana yang pernyataan ulang. Ibu akan membuat sebuah kesimpulan dari materi yang kita pelajari kali ini. Yang disajikan tadi, saya rasa bisa menambah pemahaman siswa sekalian tentang teks eksposisi. Kita bisa menarik kesimpulan bahwa teks eksposisi itu adalah jenis teks yang memberikan informasi dan bersifat mengajak dan mempengaruhi pembaca, dan di dalamnya itu berisi pendapat penulis mengenai objek yang dibahas dalam teks eksposisi. Tadi ada struktur eksposisi, yang pertama ada judul, tesis, argumen, dan penegasan ulang. Penegasan ulang itu adalah kesimpulan dari teks eksposisi yang kita bahas. Teks eksposisi juga memiliki kaidah kebahasaan. Yang pertama tadi ada pronomina, istilah khusus, dan menggunakan kalimat transitif dan intransitif. Dan untuk lebih pahamnya, kita bisa menganalisis teks eksposisi yang sudah kita ciptakan. Supaya pemahaman siswa sekalian tentang teks eksposisi, silakan analisis teks eksposisi yang disajikan berdasarkan struktur, kaidah kebahasaan yang sesuai. Jika ada pertanyaan terkait materi teks eksposisi atau cara menganalisis teks tersebut, kalian bisa boleh bertanya setelah melihat video pembelajaran yang disajikan ini. Baiklah, mungkin sekian pembelajaran tentang teks eksposisi kali ini. Semoga bisa menambah pemahaman siswa sekalian. Memahami kesimpulan dari teks eksposisi, Ibu harapkan kalian bisa lebih lanjut untuk kedepannya mengembangkan sebuah teks eksposisi dari kenyataan-kenyataan yang kalian temui dalam kehidupan sehari-hari. Dari kesimpulan tersebut, kegiatan pembelajaran kita telah berakhir dengan melakukan kelompok diskusi kecil, lalu menarik kesimpulan dari teks eksposisi yang kita pelajari. Maka kegiatan pembelajaran kita juga sudah berakhir pada pertemuan kali ini. Ibu harapkan semoga kalian bisa memahami pelajaran pada kesempatan kali ini. Ditutup pembelajaran kali ini dengan berdoa dan mengucapkan Alhamdulillah. Berdoa telah selesai, silakan pulang dan mengulang materi kembali di rumah. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.